Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung episode 10 part yang kedua. Kala itu Vino sedang berada di tepi pantai. Vino hendak berenang di pantai, namun Vino teringat kembali perkataan dari Mayra, Hera, dan Alda jika Vino gak boleh berenang. Vino pun mencoba untuk mengendalikan dirinya. Kemudian Vino menelpon Dito untuk mengajaknya ketemuan. Di tempat lainnya, tepatnya di kafe Ega, Bagas bertanya kepada nelayan yang sedang mengirimkan bahan baku seafoodnya. Dia menanyakan sebenarnya waktu itu nelayan tersebut diserang oleh apa. Nelayan itu berkata bahwa dia diserang oleh Putri Duyung. Bagas pun jadi yakin jika Putri Duyung itu memang ada. Kini Vino dan Dito sudah bertemu. Mereka mendiskusikan tentang kekuatan Vino dan perubahan dirinya yang menjadi monster. Dito menyarankan agar Vino menyerahkan kekuatannya lagi ketimbang dirinya harus menjadi monster. Namun Vino ragu akan hal itu. Vino berkata bahwa mungkin saja kekuatan yang dia miliki bisa dipakai untuk menolong orang banyak. Selama dirinya menjauhi pantangannya, Vino yakin jika dirinya nggak akan menjadi monster. Singkat cerita, Bagas mengajak nelayan itu untuk bekerja sama menangkap Putri Duyung. Mereka yakin jika Putri Duyung itu bisa membuat mereka kaya. Kini nelayan itu menunjukkan di mana dia pertama kali menemukan Putri Duyungnya. Sialnya saat itu Mayra, Hera, dan Alda sedang mencari makanan di laut. Radar di kapal Bagas pun berbunyi. Bagas sangat yakin jika itu adalah Putri Duyungnya. Maka dari itu Bagas menyuruh anak buahnya untuk melemparkan bom air ke arah para Putri Duyung itu berada. Mayra, Hera, dan Alda nggak menyadari jika kini mereka bertiga sedang dalam bahaya. Anak buah Bagas pun melemparkan bom airnya satu persatu. Bahkan bom itu meledak tepat di mana Mayra, Hera, dan Alda berada. Mereka bertiga pun sampai terpental dan tak sadarkan diri. Untungnya mereka cuma pingsan sesaat. Setelah mereka sadar, mereka pun segera pergi menjauh dari tempat itu. Bagas menyadari jika mereka mulai bergerak lagi dan pergi menjauh. Bagas menyuruh anak buahnya untuk melemparkan tombak ke arah mereka bertiga. Tak hanya itu saja, Bagas pun menyuruh anak buahnya untuk pergi menyelam dan menangkap para Putri Duyung tersebut. Mayra, Hera, dan Alda pun terkejut dengan kedatangan mereka. Mereka melemparkan rumput laut untuk mengecoh perhatian para penjahat itu. Kini Mayra, Hera, dan Alda sudah sampai di kolam rahasia. Mereka bertiga sangat ketakutan. Mayra pun bertanya tentang keadaan Hera dan Alda. Mereka berdua berkata bahwa badan mereka terasa sakit. Di sisi lainnya, Bagas sangat marah dan kecewa karena anak buahnya nggak bisa menangkap para Putri Duyung itu. Anak buahnya berkata bahwa para Putri Duyung itu berhasil melarikan diri. Mereka hanya bisa mendapatkan rumput laut. Dari situlah Bagas semakin yakin jika yang tadi itu adalah Putri Duyung. Rumput laut adalah makanan kesukaan para Duyung. Di tempat lainnya, ketika Vino sedang bersama dengan Dito, tiba-tiba saja ada orang yang berteriak meminta tolong. Tanpa berpikir panjang, Vino pun menolong orang itu dan mengejar para penjahat yang sudah menjamret tas orang tersebut. Vino langsung menceburkan diri ke laut. Karena Vino sangat cepat ketika berada di dalam air, Vino pun berhasil mengejar para penjahat itu dan mengalahkan mereka berdua. Ibu itu sangat berterima kasih kepada Vino dan Dito karena sudah berhasil mendapatkan tasnya kembali. Bahkan Dito sangat bangga sama Vino karena Vino bisa jadi superhero dan menolong orang banyak. Setelah kejadian itu, Vino semakin yakin jika dirinya nggak akan melepaskan kekuatan yang ada pada dirinya. Ketika Mayra, Hera, dan Alda pergi ke kafe Ega untuk mencari makan, mereka melihat Vino sedang memakan seafood. Hera merasa kesal karena Vino nggak mendengarkan perkataan mereka bertiga. Bahkan saking kesalnya Hera hendak menyerang Vino saat itu juga, tapi Mayra dan Alda mencegahnya. Kemudian Hera memesan es rumput laut 20 porsi untuk meredam kekesalannya. Pelayan kafe itu penasaran kenapa dia memesan sebanyak itu padahal mereka hanya datang bertiga. Ketika di dapur, pelayan itu pun mulai memesan pesanan mereka. Saat itu di sana ada Bagas. Bagas jadi teringat dengan para Putri Duyung tadi yang sedang mencari rumput laut. Bagas jadi curiga kepada orang yang memesan rumput laut itu. Bagas pun pergi untuk melihat orang tersebut. Bagas ingat bahwa mereka adalah teman-teman Ega. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus kelanjutannya ya, hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.